melindungi siapa saja yang berjuang di dalam iman. Maka saya tidak perlu lagi pindah-pindah. Paham? Beda kelas dengan Edis. Dia harus lari ke luar negeri bukan karena memberitakan firman Tuhan, tapi karena menghujat. Paham ya? Kalau dia memberitakan firman Tuhan, ngapain lari? Esra Soro di dalam negeri nggak lari? Peritatis sampai pernah didatangi di Batam nggak lari? Kenapa Edis lari? Karena dia seorang penakut akan ke neraka. Wahyu 20 ayat 8. Silakan Fakta Tarigan. Silakan Sli. Ya, selamat sore Bang. Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru. Silakan. Gantian kita. Ya, dalam kesempatan ini saya mau cuman bilang sama si Edis, moga-moga dia dengar sama para herdernya. Edis itu tidak layak untuk menghujat Islam. Kenapa? Karena keyakinan mereka sama-sama Yesus bukan Tuhan. Jadi untuk kau Dis, berhentilah kau menghujat Islam karena sama-sama kalian berkeyakinan Yesus bukan Tuhan, dilarang untuk saling menghujat. Oke Dis dan para herder, selamat hari Natal. Ya, terima kasih Sliku. Ini baru berkelas kawan. Edis tidak layak menghujat Islam. Karena mereka sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Sama-sama mereka dengan si Ripa menghujat Yesus bukan Tuhan. Sama-sama mereka membuang Yesus ke tong sampah. Membuang Bapa di surga ke tong sampah. Membuang Roh Kudus ke tong sampah. Sama-sama mereka mengizinkan poligami. Lantas si Edis berapologet atas nama apa? Ini yang nggak diketahui herdernya. Sekarang gue tanya, Edis itu berapologet atas nama apa? Apa yang diperjuangkan dia? Yesus bukan Tuhan. Buang Tritunggal ke tong sampah. Ini kok mati? Bah. Apa yang diperjuangkan dia? Iman apa yang dipertahankan dia? Tak ada iman yang dipertahankan dia. Coba kalian pakai otak kalian. Dasar iman itu apa? Bukan menghujat Nabi Muhammad. Enggak kawan. Bukan itu dasar iman. Yang mau diperjuangkan si Edis adalah bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Bukan berbicara tentang Nabi Muhammad. Sekarang dia mau berapologet atas dasar apa? Ketika Ripa datang berdebat dengan dia mengenai Yesus Tuhan apa tidak, ya sama-sama tidak mengimani Yesus Tuhan. Lantas dia berapologet atas nama siapa? Baal. Baal kawan. Pakai otak kalian waherder. Kapanlah kalian cerdas? Di otak kalian hanya bilang aku iri begitu kutunjukkan ini. Kalian sekarang yang marah. Kalian sekarang yang iri. Kalian yang sekarang bilang donasi. Jijik kali aku bosan. Ketika belum kutunjukkan kalian bilang, wow, iri apa yang bukuku ini aja belum tentu bisa dibeli si Edis tipu ini. Tahu kalian satu lemari ini berapa? Ini ada orang waktu itu, saya lagi mau kuliah di jalan tol. Tiba-tiba saya di WA, tahun 2023. Pak Rudi, saya lagi ada berkat. Tolong buat perpustakaan di rumah. Tahu kalian berapa dikasih? 20 juta. Langsung masuk itu kulihat. Cuman waktu itu aku belum sempat mengurusi buku apa yang mau aku taruh. Waktu itu saya masih baru kuliah ya. Sorry. Semester 2-3 lah. Tahun 2023 itu saya semester 3. Akhirnya saya berpikir. Ternyata saya orang hukum. Buku-buku hukum lah saya ambil. Inilah dia kawan. Dan saya ambil juga buku-buku sejarah. Dan juga buku cerita-cerita anak-anak. Tujuannya apa? Biar nanti banyak orang bisa melihat ini dan membaca, terutama anak saya. Karena anak saya juga ngambil hukum. Kuliah dia kawan. Ada orang memfitnah saya. Oh, kau terlantarkan anakmu katanya. Tidak pernah saya menelantarkan anak saya kawan. Tidak pernah. Ini saya bilang. Sekalipun sekarang keadaan ekonomi saya lagi morat-marit ya. Saya tidak pernah membuat dia takut untuk kuliah. Tidak saya izinkan. Paham kalian? Paling kalian berhasil dari segitunya membuat saya mundur.
Tapi dari segi lain saya nggak mundur. Paham kalian? Dari segi iman saya nggak pernah mundur. Itu anak saya yang pertama ya, yang atas. Nah ini beres saya ini. Dulu saya didik. Didikan saya kan didikan semi militer. Paham ya? Anak saya yang kecil ini yang digendong. Nah ini. Paham kalian? Ya. Ini berklaim paham kawan. Saya tidak pernah iri. Kalian aja ngiri. Terus kalian bilang-bilang saya iri. Kalian kira dia hebat kali Sedis. Aduh, sorry dulu kawan, sorry. Karena saya tidak pernah pamer-pamer. Tadi baru ku pamerkan sudah banyak yang kepanasan. Ya. Halo, apa ini? Aduh, mata aku kecil kali nggak bisa baca. Itulah itu. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau dalam konteks bernarasi itu kan masalah pro dan kontra itu hal biasa itu. Tetapi yang mau kita lihat dari pernyataan-pernyataan sang debaters ini kan sifatnya harus mendidik lah gitu kan. Bukannya menjadikan konflik yang berkepanjangan, karena orang kan bisa menilai dari setiap pernyataan kita itu. Nah, kalau misalnya kita membuat suatu slogan herder, apa sih tujuannya? Apakah ketika orang berbeda pendapat harus dia diindikasikan dengan herder, kan begitu? Sekarang ku tanya kau, apa sih tujuannya membuat Iskariot? Tolong jawab. Itu artinya antara konflik antara Bung Sang Debaters dengan si Edis kan? Nah, Artinya itu juga antara konflik antara aku Sedis dan juga para penggemarnya. Kenapa kau keberatan? Kau lucu. bukan masalah keberatan. Ketika orang bilang aku Yudas Iskariot, kau nggak keberatan? Berarti kau juga bagian dari herder. Aduh. Makanya aku bilang jangan lakukan politik belah bambu. Kebaca. Di satu sisi kau injak aku, kau angkat Sedis. Padahal ketika orang bilang aku Yudas Iskariot, kau tidak pernah memarahi Sedis dan kawan-kawannya. Dasar kau apa? Paham nggak kau? Sok bijak pula kau cara bicara kau. Jijik kali aku melihatnya. Ya. Kalau kalian mau berbicara soal kebijakan, jangan gunakan politik belah bambu. Sudah berkali-kali ku ingatkan. Yang kalian lakukan itu politik belah bambu. Yang satu kau injak, yang satu kau tarik ke atas. Terbelahlah bambu itu. Paham kalian? Coba pakai otak. Dan berapa kali ku bilang. Ya kau membangun narasi herder. Lah mereka duluan kan. Siapa duluan yang mengatakan Yudas Iskariot? Kan mereka kan. Siapa yang duluan menggonggong-gonggong sama menyerang saya? Kan mereka kan. Lah apa salah saya untuk membalas juga? Saya kan masih manusia. Saya bukan Tuhan. Saya bukan malaikat. Saya bukan nabi. Paham nggak kalian? Bahkan Sedis pun mengatakan aku Iskariot. Salah aku bilang dia Edis tipu. Faktanya memang dia penipu. Kalau aku Iskariot, sejak kapan bapakku bernama Iskariot? Bapakku itu namanya Parlin Hutagalung, bukan Iskariot. Paham nggak? Karena otak kau tidak ada. Kau tidak bisa bijak sampai kapanpun. Karena kau bagian dari itu. Paham? Ini cara berpikir biar kalian tahu. Waktu itu sudah kubilang kok. Saya tidak pernah mengganggu mereka. Mereka yang mengganggu saya. Pernah nggak kalian lihat kusudutkan Sedis? Nggak pernah kan? Tiba-tiba bulan 5 dia, entah kepintaran apa yang datang sama dia. Dia bunuh karakterku. Dengan mengatakan menghabiskan uang si Rudi Simamora tanpa ku kasih dia sepeser pun. Oh itu kan Rudi yang bilang sama saya katanya. Tapi dia yang membangun narasi kan. Kalian tidak mengerti narasi yang dibangun Edis tipu. Aku diam. Kemudian bulan 9, bayangkan 4 bulan aku diam. Maunya kalian aku diam terus, mengalah. Sudah mengalah, aku kemarin minta maaf. Apa kalian bilang herder, tetaplah herder. Menggonggong terus. Akhirnya aku tinggalkan, memang kontraknya hanya 7 hari. Dia nggak minta maaf, aku terjang. Mana takut aku sama dia. Nggak takut aku dengan uang Sedis yang banyak itu, nggak takut.
Sudah ku alami hal seperti itu. Dia baru kemarin sore mengalami. Aku dari tahun 2020, 2019, 20 sampai kemarin 2024. Apa yang harus ku cemburukan ya? Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit donasi, padahal tuannya, junjungannya juga donasi. Kan otak nggak ada. Inilah yang ku bilang politik belah bambu. Di satu sisi kalian tuduh orang donasi, padahal tuan kalian juga donasi, hidupnya di Amerika dari donasi. Aku bangun gereja donasi, memang kuakui donasi, tapi tidak semuanya. Berapa ratus juta uangku di situ? Berapa ratus juta uangku di sini? Beda dengan series 0% uangnya situ. Ketika aku stop itu, tidak usah lagi donasi, saya bilang. Saya coba dulu berupaya sendiri. Berapa ratus juta itu? Coba kalian pikirkan. Sampai ku jual tanah warisanku hanya untuk menyelesaikan gereja itu. Belum selesai. Karena tanahnya kecil, nggak luas. Tahu kalian? Ini juga pernah ku beli tanah. Ku jual untuk menyelesaikan ini. Kenapa? Aku malas melihat kalian. Setiap kelahi dikit-dikit dengan hotel. Dulu kan aku kelahi sama si Paul Zhang. Sama kelakuan herder Paul Zhang dengan herder Syedis Tipu. Makanya aku bilang ada dewa herder. Dia akan menyerang siapa saja. Saya bermusuh dengan Paul Zhang, dibilang, wah, rumah anak terang begini, bogono, bawa macam si Paul Zhang. Kalian kira penonton itu bodoh semua? Mereka menilai. Aku diam. Tapi karena aku sudah lihat mereka terus-terus menyerang aku, apalagi waktu itu mereka bilang aku tidak mengurusi Rudi Simamora, angkat bicaraku. Paul Zhang, kau penipu. Orang lain bisa kau tipu, aku tidak. Berapa banyak kau bilang kau kasih makan tiap malam? Kau bilang 10.000. 10.000 itu dibawa satu kontainer. Kau hanya bawa 2 motor. Tak lebih dan tak kurang 200 bungkus. Kemana yang 9.800 lagi? Akhirnya semua orang sadar. Hei Paul Zhang, kenapa tidak pernah kau foto orang makan atau kau syuting orang makan? Ternyata ada yang menelepon sama saya. Kaki ayam, kepala ayam, perut ayam, sayap ayam, bulu ayam itu dicincang-cincang, digodok-godok, dikasih sambal, dikasihlah segini-segini, nasinya segini, ikannya segini. Ngeri kawan. Bisa dia mempertanggungjawab? Nggak bisa kan? Memang dibuatnya laporan. Laporan keuangan, bukan laporan apa yang dimasak, bukan laporan apa yang dibagikan. Tapi itu pun masih kupuji Paul Zhang, masih mau dia memberi kepada orang-orang muslim. Malam dia hina Muhammad, dia hina Islam, dia hina Al-Quran. Besoknya dia bagikan uang hasil hinaan itu. Itulah ngerinya Paul Zhang. Tapi Syedis Tipu tak mau 1 rupiah pun berbagi dengan orang. Semua dimakannya. Datang Rudi Simamora yang kesusahan minta tolong. Memang dia mau? Nggak mau. Tapi justru saya yang dibebankannya. Lempar tangan, dia tidak mau memberes itu. Dibuatnya saya menjadi kambing hitam, dibuatnya, dibunuhnya karakter saya. Padahal kalau memang dia itu orang intelek, tapi dia DO ya. Aduh, lupa juga aku dia orang DO, orang tolol. Kalau dia intelek, dia akan berkata, tidak dilemparkannya ke saya, tapi dibilangnya, oke lah Rudi Simamora, aku lagi di luar negeri, ku bantulah dulu kau ya 1 juta. Selesai kawan. Nggak dia lemparkannya ke aku. Sama peristiwanya dengan Paul Zhang begitu. Bukannya mau Paul Zhang mengurus Rudi Simamora, dilemparkannya juga ke aku. Ngeri nggak? Ngeri kawan. Mulai hari itu aku bersumpah dalam diriku, tak mau lagi membantu siapapun. Apologet yang terkena hukum, tak mau. MKC dulu yang pertama mengirim pengacara ke Jakarta saya. Dengan uang pribadi saya 4 juta. Waktu itu ada yang berdonasi masih masuk 400. Saya berangkatkan pengacara subuh. Saya bayar, besok berangkat. Berangkat mereka jam 6 sampai di Mabes, di Mabes Polri jam 8 pagi. Saya bilang, jam 1 malam saya ditelepon bahwa MKC dipukuli. Saya telepon pengacara jam 1, saya dengar MKC dipukuli. Sampai mereka di Polda, di Mabes, oh ternyata tidak dipukuli. Orang itu bilang, nanti siang kami baru bisa ketemu. Disembunyikan kawan. Apa yang saya bilang benar? Paul Zhang baru dapat kabar besoknya kan. Saya malam, jam 1. Paul Zhang besoknya dapat langsung berkotek-kotek. Wah, data yang saya sampaikan kan benar kau baru. Ini buktinya kan, kutunjukkan dulu buktinya kan. Masih ada kusimpan ini. Saya nggak bohong. Apakah Pak MKC tahu itu? Saya tidak berharap dia tahu.
Kenapa saya mundur? Karena waktu itu Ucup Bulu langsung mengatakan, satu pintu melalui saya. Dan saya pernah difitnah Paul Zhang, satu pintu untuk urus Mamora. Tidak pernah saya katakan begitu. Silakan, kalau kalian mau ngurus Risma Mamora silakan. Kemarin juga tak pernah saya katakan satu pintu. Silakan kirim kalian. Saya minta waktu Paul Zhang melalui Lisnora. Itu, kalian kalau punya sumber daya, pengacara kirimlah. Tahu? Mau dia ngirim? Tidak mau. Dibilangnya saya minta uang. Tidak pernah saya minta uang. Saya bilang kirim untuk si Rudi. Bantu dia. Tapi si Rudi Simamora tidak pernah tahu ini perjuanganku. Malah dia mau mencoba memenjarakan aku. Tapi puji Tuhan kemarin kami udah komunikasi. Nah ini biar tahu kalian, ini yang kedua ini. Semua orang ingin membunuh karakterku karena mereka cemburu. Mereka banting tulang live. Ya segitu-segitu saja donasinya. Saya nggak pernah banting tulang dulu. Karena saya adalah pioner dalam debat. Sebentar saya laptop, dah tidur. Sebentar laptop, tidur. Mereka siang malam banting tulang. Saya enggak. Karena saya tahu rezeki itu dari Yesus Kristus. Tidak perlu aku banting tulang. Paham kalian betapa ngerinya yang kuhadapi ya? Semua yang memfitnahku, saya bilang, mumpung ada Rudi Simamora 8 bulan lagi. Tolong kalian urusi. Ada enggak yang mau mengurusi daripada herder ini semua pemfitnahku? Tak ada. Mereka hanya koar biar semua orang membenci aku. Tapi begitu ditantang kau berangkat, urusi dia, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Bahkan orang yang mau menjarakan aku sampai datang ke sel, minta surat kuasa dari Rudi Simamora. Apa kata Rudi Simamora? Sebenci-bencinya aku sama abang itu, masih kuanggap dia abangku. Disampaikannya sama aku. Tenanglah bang, katanya. Itu semua di tanganku. Silakan Rudi, aku bilang. Kalaupun kau nanti terpikir satu hari mau melaporkan aku, silakan. Aku nggak bisa larang. Tapi perlu kau ingat, tak seorang pun pernah melakukan seperti yang kulakukan kepada kau. Ingatlah itu baik-baik, ulang. Harapanku, kalau aku kalah lawan kau, aku di penjara, tolong urus aku sebagai balas jasa kau ke aku, ulang. Nah ini kawan, saya orang hidup dalam realita, nggak mau hidup dalam angan-angan. Salah nggak saya minta itu? Nggak salah, padahal dia memenjarakan saya. Tapi tolong balas budi kau, urus aku ketika nanti dalam sel. Kalau aku kalah, aku bilang. Itu biar kalian tahu kawan pedihnya hidupku ini kalian buat. Biar kalian tahu itu ya herder. Oh tak, kalian memang gak ada yang ada kesetiaan. Aku ini pejuang iman. Jangan kau coba-coba ya herder menghentikan aku. Ayo. Ini lagi. Halo, selamat sore. Ya, makin rame ya. Sore, aku matikan mic-ku lah ya, bergantian kita bicara. Silakan. Oke, ya. Iya, jadi begitu. Aku juga teriris hatiku pada saat statementnya Edis TV itu mengatakan karya iblis, penyaliban Yesus adalah karya iblis. Teriris hatiku. Tetapi kenapa ya yang pendukung-pendukung Edis ini kenapa enggak teriris hatinya gitu loh? Dibilang penyaliban Yesus adalah penyaliban karya iblis. Terus Yesus punya Tuhan. Seolah-olah dia ini mengecilkan Yesus gitu loh. Mengecilkan Yesus gitu loh. Tapi itulah ya, mungkin orang-orang yang pendukung-pendukungnya ini mungkin terobati hatinya karena penghujat-penghujat Kristen itu tidak bisa ditangkap, ya kan? Jadi terobati hati mereka dengan cara begitu mungkin ya. Tapi kalau orang ini biarkan Yesus punya Tuhan, penyaliban Yesus adalah karya iblis. Di mana pikiran orang ini? Aduh, Tuhan gue bilang, sedangkan aku udah bapak aku ini sekarang dari kecil sampai sekarang ini belum pernah aku temukan penyaliban Yesus adalah karya iblis. Nah, belum pernah juga. Saya tahu mulai dari sekolah minggu aku dulu di HKBP. Nggak pernah aku temukan kata pendeta pesintua Yesus punya Tuhan. Jadi, aduh teman-teman Kristen semua, pengikut Kristus, tolonglah buka pintu hati kalian.
ya bisa sih ngefans, tapi lihat dulu orangnya bagaimana statementnya, menjatuhkan Tuhan Yesus apa enggak, gitu loh. Jadi dia ini, Edis TV ini bukan sekedar menyerang agama sebelah, tetapi menyerang kekristenan juga, menyerang ketritunggalan khususnya. Coba yang bagi aku ya, Tritunggal aku ya ini ya, aku denom Tritunggal. Jadi yang di bawah semua teman-teman ini yang Tritunggal, coba bayangkan kalian betapa sakitnya Tritunggal mau dibuang ke sampah, ke tong sampah. Jadi nggak sakit hati kalian itu, hanya untuk mengobati hati kalian karena penghujat Kristen tidak bisa ditangkap, sehingga kalian mau diinjak-injak pun Tuhan Yesus kalian mau. Waduh, horas ma jalagabi. Umani Pak Sheldon, paso mah tatami, ho ma paso. Seboto ho na aha, nacit. So tahu diri ho sesedeho. Oke, Le, terima kasih, Le, itu aja, Le, ya. Enggak, Oke, Le. Tunggu Oh, dulu. silakan. Tunggu dulu, Le. Ya kemarin, aduh, aku lihat Le Rudy di rumahnya Sinandar sampai ada 6.000 penonton untuk lihat itu. Aku nonton aja di bawah sih. Rudy mualaf. Aduh, gimana ceritanya, Le? Gimana? Jangan mualaf, Le. Biarpun sakit hati lah. Tapi janganlah. Jangan tinggalkan Yesus, Le. Jangan tinggalkan Yesus ya. Ya, ku jawab. Iya. Oke, terima kasih lah. Itu aja lah. Ada lagi yang boleh sampaikan? Halo? Ada yang boleh sampaikan lagi? Gak ada ya? Matikan mic lah ya. Oke, aku bicara. Inilah fenomena yang ku bilang, bahwa di kekristenan itu sudah tidak peduli lagi dengan ketuhanan. Hanya gara-gara, benar kata lain ini. Sebenarnya dari dulu sudah kuingatkan. Zuma, Nandar, Riva, Nora, Hesti, dan lain-lain. Tidak perlu kalian laporkan ke polisi. Cukup lakukan seperti yang kulakukan dulu. Doakan. Serahkan dia ke dalam tangan iblis. Seperti Agustan dan lain-lain itu. Yaya Waloni dengan siapa satu lagi itu? Moko Ginta. Dan juga Stephen Browo itu. Satu lagi siapa? Ada itu. Tapi mereka tidak suka. Mereka lebih suka melihat orang kalau ditangkap dan dipenjarakan. Saya pun waktu itu mau dipenjarakan. Karena saya membela iman saya. Ngeri yang kurasakan ini kawan. Kristen mewa saya, kau akan kami penjarakan bulan 2025 bulan 1 tanggal 3. Ngeri yang kurasakan ini kawan. Padahal aku memberitakan kebenaran, jangan. Karena apa? Kita sudah pecah telur, ada orang karena nama Yesus dipenjara. Harusnya yang dipenjara itu adalah orang yang karena menyebarkan nama Yesus atau memberitakan nama Yesus dipenjara, bukan karena menghina. Saya ucapkan itu. Tapi apa yang terjadi? Saya pun mau dipenjara. Akhirnya apa? Ya, demi menjaga keutuhan. Saya waktu itu minta maaf. Bukan berarti saya kalah, tidak. Saya bilang di hadapan manusia saya kalah, di hadapan Tuhan tidak. Tapi saya ucapkan satu kata terakhir. Kerat kuping saya. Apabila di dalam 6 bulan mereka bisa kalian tangkap. Terus saya perpanjang setahun. Jangankan hanya 2M, 10M pun kalian 100M, kan ada kemana bulan. Tidak akan bisa mereka. Kenapa? Di belakang mereka sesuatu yang kuat di Indonesia, bukan presiden. Apakah yang saya ucapkan salah? Saya dilindungi Yesus Kristus. Tidak dipermalukan saya di hadapan musuh-musuh saya. Dibuat Yesus Kristus, fakta itu terbuka. Sampai hari ini, dicuil pun mereka nggak bisa. Di mana letak salah saya sehingga saya mau dipenjarakan? Tapi pada saat itu sama seperti sekarang. Semua orang mengatakan saya Yudas Iskariot, Rudy Iskariot. Saya terima dengan lapang dada. Saya tidak melawan karena banyak kali yang harus saya lawan. Yang satu yang saya pertahankan, bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya akan menyuarakan ini, saya bilang. Tapi pada puncaknya saya harus berhenti.
Maka saya berhenti waktu itu. Biarlah Yesus yang bekerja. Jikalau engkau Tuhan dan Juru Selamatku, lindungi aku, agar aku tidak dipermalukan dalam hal ini. Dan terbukti, Tuhan Yesus melindungi aku, sampai hari ini si Zuma, si Ripa, si Nora, dicuil pun tidak bisa. Jangankan ditangkap, dicuil pun tidak bisa. Saya berdoa waktu itu, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak kau permalukan aku dalam yang di hadapan musuh-musuhku. Sama seperti Raja Daud. Tidak engkau biarkan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Itu biar kalian tahu ya. Nah, kemudian datanglah seorang pahlawan yang membalas hujat dengan hujat. Ntar ya, baterainya mati. Dah. Saya tahu apa yang terjadi. Karena mereka tidak bisa berharap lagi dengan hukum. Maka mereka berharap dengan penuh sukacita terhadap hujatan dibalas dengan hujatan. Mereka bersukacita. Waktu itu saya tidak ambil pusing. Malah saya dukung waktu itu Edis. Tangkap Edis, tangkap pantatmu, ada judulku. Tapi dibalikkan si Edis. Wah, ini penggemar saya ini. Dia nggak tahu saya simpan video lama dia waktu mengemis-ngemis live kepada saya. Saya biarkan. Saya nggak protes. Bulan 5, entah angin, entah hantu dari mana datang. Dibunuhnya karakterku di depan orang banyak. Saya pun tak bersuara, hanya saya tegur dia, saya telepon. Tapi bulan 9 saya tidak bisa lagi memaafkan dia. Karena Yesus hanya memberikan pipi ditampar kiri dan kanan. Bagaimana bulan 9 dia mulai menyerang kekristenan dengan mengatakan salib itu rencana iblis. Saya sebagai seorang apologet tidak terima. Saya harus mempertahankan iman saya. Tapi oleh orang-orang ini yang tadi betul kata lain sudah sebab tersakiti, mereka menemukan satu seolah-olah ini adalah pahlawan yang membebaskan mereka dari sakit hati. Mereka ini adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka berharap kepada Yesus Kristus sama percis agar Yesus Kristus melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi Yesus tidak mau. Paham ya? Tapi ini Edis mau. Berarti dia tidak mengikut Yesus tapi mengikut iblis. Sudah, makanya dia bilang salib dari saya tidak terima. Salah nggak saya membela iman saya? Kan nggak salah. Tapi kenapa herder-herder ini oten-oten ini dengan kejam memfitnah saya, mengatakan saya begini, oh kau tunjukkan alamat, memang dia tinggal di situ. Sekarang pun saya bisa katakan, oh ini alamat Sedis. Saya buat alamat palsu, bisa nggak? Bisa. Tunggu ku buatkan. Tapi karena otak kalian otak buntu, oh ditunjukkannya rumahnya, tunjukkan ini segala macam. Saya aja nggak pernah ke Amerika, saya aja nggak tahu itu di mana. Paham nggak? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua? Lupa pula aku. Tadi agak-agak ingat aku. Tapi begini lah. Tunggu dulu yang kedua dulu lah, sebelum tanggapi. Oh, iya. Apa yang tanya tadi kedua lupa aku. Yang mualaf kah? Oh ya. Yang kedua, saya ingin membukakan kepada orang Kristen. Sebenarnya yang layak mualaf itu siapa? Saya atau Edis? Tapi dasar oten, herder, dewa herder, otaknya tidak ada yang ada kesetiaan. Dia nggak tahu apa yang saya sampaikan. Langsung disebarkan. Oh, Iskariot sudah mualaf. Lihat pukulan terakhir saya di dalam pembicaraan saya di dalam video itu. Apa saya bilang? Inilah saya membuktikan betapa biadabnya oten. Memang harus saya buktikan orang ini biadab. Kenapa saya katakan biadab? Sebenarnya yang dekat untuk mualaf itu siapa? Edis atau Rudi Yohanes? Sudah saya ulang di dalam video itu. Syarat untuk mualaf yang pertama kan mengucap 2 kalimat syahadat. Sebelum mengucap 2 kalimat syahadat, tinggalkan dulu kemusyrikan. Siapa yang musyrik? Edis atau sang debater? Menurut si Ripa. Ripa menjawab, yang musyrik adalah Rudi Yohanes karena masih menuhankan Yesus yang adalah Tuhan. Edis tidak musyrik. Paham? Lantas siapa yang harus untuk kalau menjadi mualaf yang bisa mengucap 2 kalimat syahadat? Edis, bukan saya. Karena saya harus membuang dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Makanya ketika Lai ini mengatakan, saya harap jangan Lai, jangan.
Lah ini pun tidak ngerti apa yang ku sampaikan sebenarnya. Sekarang udah ku jelaskan lah, semoga kalian ngerti. Yang layak untuk mualaf itu Edis, bukan saya. Karena saya masih menuhankan Yesus Kristus yang bagi Riva, Zuma dan kawan-kawan itu musyrik. Sementara si Edis saat ini tidak musyrik. Lantas si Edis mengapa menyerang Islam? Iman mereka sudah sama. Ternyata Edis bukan menyerang Tuhannya Islam, bukan menyerang ketuhanannya, tapi menyerang kenabian Muhammad. Nah, ini biar kalian tahu kawan. Kenapa? Karena bagi si Edis Yesus bukan Tuhan, sama dengan Ripa. Karena bagi si Edis buang ke tong sampah Tritunggal sama dengan si Ripa. Karena bagi si Edis Yesus punya Tuhan, sama dengan si Ripa. Karena bagi si Edis di dalam Kristen, dalam Bible diajarkan poligami, sama dengan si Ripa. Lantas apa perbedaan mereka? Tak ada, hanya satu perbedaan mereka, yakni si Edis tidak senang dengan kenabian Nabi Muhammad. Hanya itu aja, lainnya tidak ada. Makanya dia mati-mati menghujat. Kalau bicara ketuhanan, apa yang mau diserang si Edis? Orang itu sama-sama tak percaya dengan Yesus adalah Tuhan. Ini banyak orang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena otak kalian buntu. Karena kalian adalah herder. Tidak berlebihan saya mengatakan kalian herder. Otak tidak punya, kesetiaan punya. Tidak berlebihan. Ya, makanya saya buat judul itu. Dan di situ Siripa melihat kemarin saya masuk ke Siripa, apa katanya? Memang biadab ini oten-oten ini. Orang ajaran Yesus adalah jadikan orang muridku. Ini malah senang orang meninggalkan Yesus. Herder si Edi semua menggonggong dan bilang, mualaflah kau Rudi, mualaflah kau. Sementara saya masih ada penghalang untuk mualaf, yakni saya masih menuhankan Yesus. Seharusnya kalimat itu yang bisa mereka ucapkan kepada Edis, karena bagi Edis tidak ada penghalang lagi untuk mualaf. Karena Yesus bagi mereka bukan Tuhan. Selesai kan? Untuk mencerna setiap ucapan saya dan live saya, hanya orang-orang pintar yang bisa, yakni penggemar saya. Cuman saya larang penggemar saya, jangan kalian komen di tempat Edis. Jangan. Biarkan itu urusan saya. Biarkan mereka menghina saya. Saya tidak ingin penggemar saya dihina-hina di tempat saya. Tidak ingin. Ya itu yang bisa saya sampaikan lah. Silakan tanggapi kalau mau tanggapi. Oke lah, ya. Tapi ada, kalau menurut aku di sini juga agak pintar, ya kan? Waktu itu kan bertanya orang Kristen, Bang, apakah memang Bang Edis benar tidak? Abang Edis katakan Yesus punya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi pintarnya dia membawakan ke Bapa di sorga itu. Kalau merujuk ke Bapa sorga, memang Yesus bukan itu maksudnya. Jadi pintar dia untuk menutupi ke pendukung-pendukung ini. Tapi pendukung-pendukung ini nggak tahu gitu loh kepintaran dia itu untuk menutupi maksudnya. Karena kan memang udah fatal waktu itu. Aku lihat jelas itu videonya itu yang dia bilang berdiskusi sama Nandar itu. Aku lihat jelas itu. Oke. Tuhan. Kutanggapi dikit lah. Waktu itu saya berdebat dengan Edis. Kutanya sama dia. Andai kata Tuhan ingin turun ke dunia atau turun ke dunia menjadi ciptaannya, apakah ciptaannya ini masih layak dikatakan Tuhan? Oh, dia lari. Oh, itu namanya oneness. Saya tidak bertanya itu. Mau oneness, mau apa, saya belum berbicara itu. Yang saya tanya, jikalau Tuhan, lihat rekaman videonya masih ada ya, cuman waktu itu saya belum merekam dengan baik, putus-putus, mungkin tempat seri ada atau tempat lain. Jikalau Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, langsung aja manusia, apakah manusia ini tetap dikatakan Tuhan? Akhirnya Edis menjawab, ya. Selesai kau disku bilang. Lantas kenapa kau sangkal Yesus adalah Tuhan huruf besar? Karena memang isi kepala Edis tidak ada, bingung dia menjawab. Oh, dia tak memanggil Bapa. Salahkah Tuhan memanggil Tuhan kepada Tuhan? Gak salah. Yang salah itu adalah Tuhan memanggil manusia Tuhan. Tapi Tuhan kepada Tuhan memanggil Tuhan itu gak salah. Edis tipe otaknya gak sampai ke situ. Makanya selalu saya ajari mereka dengan praktek seperti ini. Sang debater memanggil Rudi Yohanes kepada saya, apakah salah? Gak salah. Karena dia dan saya adalah satu. Tuhan turun menjadi manusia. Oh, itu oneness. Oke. Saya tanya kau, saya bilang, firman Tuhan apakah Tuhan huruf besar? Iya katanya.
Oke, sekarang firmannya yang menjadi manusia. Nggak usah Tuhannya saya bilang, biar karena otaknya nggak mampu. Apakah ini layak disebut Tuhan? Iya katanya. Kenapa kau bilang Yesus itu Tuhan huruf kecil? Kalau iya, saya bilang. Dia nggak mampu menjawab. Tapi Yesus kan berdoa. Salahkah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nggak salah. Yang salah itu Tuhan berdoa kepada manusia. Itu yang salah. Salahkah Tuhan bersumpah atas nama Tuhan? Nggak salah. Yang salah itu Tuhan bersumpah atas nama ciptaannya. Saya tidak menyebut agama tertentu ya, karena itu memang ada agama tertentu. Tuhan berdoa kepada ciptaannya. Atau Tuhan bersumpah terhadap ciptaannya. Saya nggak menyentuh itu. Itu otak series nggak mampu menangkap. Salahkah Tuhan sujud kepada Tuhan? Nggak salah. Karena dia sendiri sujud kepada dia sendiri. Salahkah Rudi Yohanes, sang debater, sujud kepada Rudi Yohanes? Atau mau mengatakan, Rudi Yohanes, kau udah makan? Salah nggak? Nggak salah. Karena aku juga nya itu. Paham ya? Silakan. Oke lah. Jadi kalau aku nilai sih di sini lah ya. Aku juga dulu sebelum ada statementnya Edis yang mengatakan penyaliban Yesus karya iblis atau Yesus punya Tuhan itu, aku dulu ngefans sama dia ini. Jujur aja. Coba kalau gaya-gaya ngomong itu loh, karena dia udah punya duit, ya kan? Karena udah punya duit, jadi perhatikan kalian lah kalau ngomong. Baru yang dibilang lah orang Kristen yang aku yang pertama mengatakan dia itu orang gila. Kalian nggak sakit hati dibilang kayak gitu? Waduh, Tuhan, aku bilang benar-benar ini memang jujur memang dulu aku ngefans sama dia lah. Tapi percayalah lah ya Rudi. Semua Kristen di Indonesia ini ada 23 juta orang. Ya, jadi nggak semuanya itu pendukung si Edis lah. Jadi percayalah sama saya, masih ada yang ngefans sama Rudi Yohanes Huta Galung. Ya, percayalah, Tuhan Yesus memberkati ya di penginjilan Nah, di bawah ini juga masih banyak pendukung mulai. Coba yang pendukung Rudi Yohanes, ketik satu dulu ya, ketik satu. Buktikan kalian kalau apa pendukungnya Rudi Yohanes. Oke lah ya. Begitulah lah. Ya, Oke. Terima kasih Leku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya. Nah, sebentar kawan-kawan ya. Aku untuk yang di YouTube kita ganti apa dulu room ya sebentar biar enak ditontonnya.